apapun dia menunjukkan bahwa dia bisa. Satu sisi kan kita senang ya, tapi di sisi lain kan memang ada hal-hal yang memang belum bisa untuk anak seusianya. Saya akan mulai dengan memberikan gambaran-gambaran perilaku-perilaku anak-anak dengan strong will. Nah, ini contoh ya, beberapa contoh ya. Jadi misalnya ada oma datang ke rumah cucunya. Terus dia melihat cucunya sedang dihukum ya. Terus kemudian oma itu bertanya, "Apa? Kamu dihukum lagi?" Terus kemudian cucunya, katakanlah namanya si Jini, dia dengan santai menjawab, "Oh, Oma, enggak apa kok, aku sering begini, enggak apa kok." Nah, itu contoh ya. Lalu kemudian seorang papa ya ngomong ke anaknya, "Ron, kalau kamu nggak minta maaf sama opa, kamu nggak boleh main futsal selama seminggu." Jadi papahnya itu memberikan konsekuensi atau punishment atau ancaman ya, kalau nggak minta maaf ke opa akan dikasih konsekuensi nggak boleh main futsal selama seminggu. Anak strong will seperti Ron akan menjawab, "Ya udah, nggak apa-apa kok nggak futsal, lupain aja futsal." Nah, akhirnya Papa Ron jadi garu-garu kepala sendiri ya, jadi bingung ya, seperti itu. Saya ada contoh juga ya, menarik dengan kisah dengan klien saya ya. Anak ini kelas 2 SD. Waktu itu papahnya juga memberikan satu punishment atau ancaman gitu ya, supaya anaknya dengan harapan tidak melakukannya lagi. Kemudian papanya mengatakan, "Kalau kamu bla 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 bla, kamu gak usah tinggal sama papa mama lagi ya. Kamu pergi aja dari rumah papa mama." Seperti itu kira-kira. Dan tentu si papahnya ini berpikir bahwa anaknya gak mungkin akan melakukan itu karena anaknya kan masih kelas 2 SD. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anaknya itu kucuk-kucuk masuk ke dalam kamar gitu ya. Tanpa papanya tahu ini anak mau ngapain ke kamar. Kemudian anak ini keluar sudah dengan koper kecilnya ya. Dan kemudian keluar pagar. Dan supirnya yang akhirnya bertanya ke papahnya, "Bapak, ini mau diapain?" Nah, pada saat itu semua bingung. Papahnya bingung, mamahnya bingung, dan supirnya juga bingung ya. Ternyata anak ini menanggapi ancaman atau punishment dari papanya dengan berani seperti itu. Dan kemudian papanya akhirnya bilang ke supirnya, "Ya udah, ajak saja anak ini jalan-jalan, nanti pulang lagi." Nah, akhirnya punishment atau konsekuensi yang tadinya disampaikan oleh papanya ya tidak akan mungkin terjadi juga kan, seperti itu. Saya mau sharing juga nih pengalaman dengan anak saya. Kalau saya perhatikan ya, anak saya yang kedua itu punya karakteristik strong will. Nah, dulu anak saya yang kedua itu sulit sekali ya untuk minta maaf. Meskipun dia salah ya, dia tahu salah, tapi rasanya susah untuk keluar kata maaf. Perlu dilatih ya, perlahan-lahan sampai akhirnya dia bisa dan berani untuk minta maaf ya, dengan catatan anak yang minta maaf itu adalah justru anak yang berani ya. Jadi minta maaf adalah sebuah keberanian karena sebelumnya kan dia menganggap bahwa minta maaf adalah kekalahan dan anak strong will tuh gak suka ya terlihat kalah, terlihat lemah, biasanya itu salah satunya. Lalu kemudian ketika dia sariawan ya, dia sakit, ini menarik ya. Jadi dia tidak gosok gigi pada malam hari itu. Nah, ketika dia tidak gosok gigi, yang biasanya dia gosok gigi kan saya bilang, "Oh, kamu malam ini nggak gosok gigi karena kamu lagi sariawan, mulut kamu sakit." Jadi saya memberikan empati pada dia ya. Terus apa yang dikatakan anak saya? "Enggak kok, enggak," katanya. Terus saya pikir, oh ini karena dia nggak mau mengakui ya bahwa dia sakit gitu ya. Saya bilang, "It's okay kok ya merasa sakit. It's okay ketika selama sariawan kamu tidak gosok gigi ya malam ini. Nanti kalau besok udah lebih baik kamu akan gosok gigi lagi," saya bilang begitu. Dia bilang, enggak gitu ya. Nah, apa yang terjadi besok pagi menarik ya. Tanpa saya tanya ya. Terus kemudian anak saya tiba-tiba ngomong begini ke saya pagi-pagi. "Kemarin malam aku nggak sikat gigi bukan karena aku sariawan kok," katanya. "Tapi karena emang aku nggak mau aja." Jadi dia tetap menunjukkan bahwa ya kendali tetap di tangan dia ya. Aku tidak melakukan sikat gigi ya karena aku tidak mau gitu, bukan karena aku sakit. Lalu kemudian aku bisa. Apapun dia menunjukkan bahwa dia bisa. Satu sisi kan kita senang ya, tapi di sisi lain kan memang ada hal-hal yang memang belum bisa untuk anak seusianya. Kayak misalnya potong pakai pisau tajam ya, nah itu kan belum bisa. Tapi
apa juga dia mau bisa dan mau mengerjakan sendiri. Nah, ketika dihadapkan pada seperti ini, saya juga tidak mau ya menurunkan inisiatifnya dia, mematahkan semangat dia. Saya bilang, ada hal-hal yang kalau anak seumur kamu belum bisa, it's okay. Memang itu wajar ya, masih perlu dibantu orang tua. Saya kasih contohnya apa. Terus kemudian saya juga pernah ya kasih konsekuensi, kalau kamu begini, seminggu ini tidak bisa nonton TV. Terus apa yang terjadi? Anak saya bilang, ya udah, nggak nonton TV. Dia bilang begitu. Dia lebih memilih untuk menerima konsekuensi daripada mengakui gitu ya. Jadi itu adalah gambaran-gambaran anak strong-willed ya dari yang saya ceritakan semua itu. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.